Sebagian masyarakat Sumsel dan Kota Palembang tentu telah mengenal sosok Suhu Alam, pemilik Balai Pengobatan Dewi Kuan Im KM 11 Palembang. Suhu Alam mempunyai keahlian mampu mengobati berbagai macam penyakit baik medis maupun medis. Setiap hari ada sekitar 150 hingga 250 orang warga yang ingin berobat. Selama 15 tahun pengobatan ini belum pernah kita menetapkan satu biaya atau satu tarif, dan kita menjalankan dengan sangat ikhlas. Kita menjalankan dengan penuh keyakinan bahwa apa yang kita niatkan dari awal, menolong sesama manusia, kita niatkan sampai yang terdalam. Bersyukur sampai hari ini kami di Balai Pengobatan ini belum pernah mengambil biaya apapun. Biaya apapun kami tidak pernah mengambil. Dan kami menolong dengan penuh keikhlasan. Terus yang kau obati apa Bego? Yang Berbagai macam, medis maupun non medis. apa contohnya? Dalam sisi apapun kami jalan ke baik medis maupun non medis dengan melalui penerawangan. Nah, dari penerawangan inilah ada satu hasil yang masuk yang bisa membuat kita lebih maksimal. Dari hasil penerawangan inilah baru kita berjalan. Setelah dari penerawangan itulah baru kami bisa mengobati. Apakah harus dengan obat, apakah hanya dengan air putih saja. Nah, itu kita lihat. Terus posisi kami saat ini, pengobatan yang saya lakukan sudah berjalan selama 15 tahun. Dan bersyukur sampai hari ini semua orang-orang berbondong-bondong datang untuk berobat. Yang berobat sini saya lihat tuh bukan dari warga Tionghoa aja, dari pribumi juga banyak itu. Sangat banyak. Kita di sini tidak membeda-bedakan sisi agama apapun. Suku juga tuh. Baik ras, suku, semua kami obatin dengan tidak pandang bulu. Terus tuh teknik pengobatan suhu tuh katanya ada pakai apa? Hanya aqua saja, terus pakai apa? Obat-obatan. Obat-obatannya dari mana tuh? Obat-obatan kita petik dari alam. Oh, dari alam tuh. Dari alam semua. Jadi kecuali yang beli ada obat-obat tertentu yang memang tidak ada, yang memang tidak bisa ditanam di Indonesia. Nah, itu adalah obat-obat yang sifatnya dari Cina. Apa contohnya? Nah, racikan, ginseng, itu semua harus beli melalui toko obat. Sedangkan yang lain-lain masih banyak. Alam Indonesia kita ini sangat banyak rempah-rempah yang bisa kita manfaatkan untuk obat. Seperti kunyit, seperti daun kelor, itu seperti daun salam, obat semua. seperti daun nangka Belanda. Nah, semua itu bisa kita manfaatkan. Tergantung sisi penyakit apa yang dia alamin. Penyakit apa yang ada di badan si pasien. Terus tuh dari sekian banyak yang berobat tuh mayoritas mereka penyakit apa aja tuh? Sebagian rata-rata tuh. Rata-rata kalau pengobatan yang selama ini kita jalankan, yang paling banyak kita ngobatin, ke satu penyakit diabetes. Oh, diabetes tuh. Kedua, darah tinggi, meliputi darah kental. Ketiga, kolesterol. Oh, kolesterol juga tuh. Ya, itu sangat, dan lain-lain sangat banyak sekali. Jadi itu pada umumnya yang kita obatin selama ini memang sangat banyak, seperti penyakit diabetes, darah tinggi, Kalau jantung. diabetes itu pengobatannya gimana tuh? Diabetes kita lihat, diabetes kan ada dua, ke satu kering, kedua basah. Oh iya. Kita lihat dulu posisi dia diabetes kering apa diabetes basah. Kalau dia diabetes basah,
kondisi badannya itu yang makin kurus. Oh, itu basah tuh. Ya sangat jelas sekali kalau dia diabetes basah tuh badannya makin kurus. Dua-duanya diabetes kering, diabetes basah itu memang bisa sama-sama kurus. Tapi yang paling tidak bagus itu diabetes basah. Kalau kaki koreng-koreng tidak sembuh Ya, itu apa? nah itu diabetes basah. Oh, basah tuh. Ya, kalau diabetes kering dia masih bisa sembuh. Masih sembuh tuh. Ya, makanya di sana kita lihat. Terus kita juga posisi apapun yang kita terawang itu harus kita menjelaskan dengan seksama supaya orang-orang yang datang berobat ke kita bisa menerima dengan jelas. Karena penyakit itu baik yang dia rasakan maupun yang dia tidak rasakan. Nah, itu kita harus jelas memberikan informasi supaya penanganan maupun pengobatannya bisa tepat. Terus tuh waktu pertama kali bisa ngobat itu gimana tuh? Apa dapat apa namanya? Dapat saya sebenarnya dari umur 7 tahun Udah 7 tahun. sampai hari ini saya suka bermeditasi. Oh, meditasi itu. Meditasi saya lakoni sudah dari umur 7 tahun. Oh iya. Dan bersyukur sampai hari ini saya masih suka meditasi. Nah, meditasi inilah memberikan satu mukjizat, satu ilham yang memang datang dari langit yang memberikan satu kekuatan untuk saya untuk menolong orang lain. Dan sampai hari ini udah masuk umur 15 tahun. Balai pengobatan yang sudah saya jalankan sudah memasuki umur yang ke-15 tahun. Sampai hari ini luar biasa. Kalau boleh tahu tuh perharinya berapa lah tuh orang yang datang berobat ke sini tuh? Minimal 150. Sehari? Ya, maksimal 260-an. Wow. Itu gimana jadwal tuh? Kita bagi 2 shift. Pagi jam 10 sampai jam 1. Malam jam 7 sampai selesai. Nah, jam 7 sampai selesai karena malam hari kan kegiatan orang-orang kan ada yang tutup toko, jam 8, jam 9 dia masih bisa datang untuk berobat pada saat malam hari. Jadi 2 shift itulah yang membuat kita bisa rame. Orang nggak bisa datang pagi, dia datang malam. Orang nggak bisa datang malam, dia datang pagi. Dan sampai hari ini dari sebelum COVID sampai saat ini COVID, kami tetap melakukan satu pengobatan. Tapi dengan satu syarat, kami tetap mematuhi protokol dari pemerintah. Kesehatan tuh. Ya, protokol kesehatan. Pakai masker tuh. Ya, ke-1 pakai masker, ke-2 cuci tangan, ke-3 jaga jarak. Dan itu kami sudah dari mulai pandemi kami sudah menerapkan 3M. 3M itu ya untuk menjaga supaya penyebaran COVID-19 tidak meluas. Oke, so,